Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada peribahasa bilang bahwa Anda tidak punya kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Seringkali kesan pertama ini dari kata-kata maka tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama saya Sri Reski Wahyuni Rashid, NIM 1054011113720 dari kelas 6C. Inilah topik pembahasan saya pada hari ini, yaitu pengembangan bahan ajar pembelajaran terpadu dan tematik di sekolah dasar. Pengertian bahan ajar menurut Dwi Cahyono. Bahan ajar merupakan segala bentuk bahan informasi, alat dan teks yang dipergunakan oleh seorang guru dalam kegiatan mengajar di kelas, sehingga memudahkan siswa untuk belajar mandiri. Menurut pendapat lain yang dikemukakan oleh Prasotwo, bahan ajar merupakan seperangkat materi yang disusun secara sistematis, baik tertulis ataupun tidak, sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. Adapun fungsi pengembangan bahan ajar menurut Depdiknas, yang pertama itu sebagai pedoman bagi siswa, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang seharusnya diajarkan kepada siswa. Yang kedua yaitu pedoman bagi siswa, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang seharusnya dipelajari oleh siswa, dan sebagai alat evaluasi pencapaian hasil pembelajaran. Adapun jenis-jenis bahan ajar, yang pertama itu bahan cetak seperti modul, buku, LKS, brosur, handout, leaflet, dan wall chart. Yang kedua itu audiovisual seperti video, film, FCD, dan yang ketiga itu audio seperti radio, kaset, CD, audio, dan yang keempat yaitu visual seperti foto, gambar, model, dan yang kelima itu multimedia seperti CD interaktif, komputer based, dan internet. Adapun hakikat pembelajaran terpadu itu menurut Ujang Sukandi, pembelajaran terpadu pada dasarnya dimaksudkan sebagai kegiatan mengajar dengan memadukan materi beberapa mata pelajaran dalam satu tema. Pembelajaran tematik terpadu sering juga disebut dengan pembelajaran tematik integratif. Menurut Sutirjo dan Sri Istuti Mamik, pembelajaran tematik integratif adalah pembelajaran yang mengintegrasikan materi beberapa mata pelajaran dalam satu tema pembahasan. Adapun kurikulum 2013, pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu diterapkan dalam pelaksanaan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dikembangkan berbasis pada kompetensi yang sangat diperlukan sebagai instrumen untuk mengarahkan siswa menjadi satu, manusia berkualitas yang mampu proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah, dan yang kedua, manusia terdidik dan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta sehat dan kreatif mandiri. Dan yang ketiga itu warga negara demokratis yang bertanggung jawab. Adapun langkah-langkah pengembangan bahan ajar pembelajaran terpadu dan tematik di sekolah dasar, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam pembuatan dan penyusunan bahan ajar. Adapun langkah-langkahnya tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan analisis kebutuhan bahan ajar. Maksudnya yaitu ini adalah proses awal dalam menyusun bahan ajar. Analisis bertujuan agar ajar yang dibuat sesuai dengan tuntutan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik. Analisis kebutuhan bahan ajar meliputi 3 tahapan, yaitu analisis tahapan kurikulum, sumber belajar, dan penentuan jenis serta judul bahan ajar. Dan yang kedua itu memilih sumber belajar, maksudnya yaitu
Kriteria umum ketika memilih sumber belajar perlu diperhatikan 4 kriteria sebagai berikut. Yang pertama itu segi ekonomisnya, segi praktis dan sederhananya, segi mudah diperolehnya dan bersifat fleksibel. Dan yang kedua, kriteria khusus. Ada 5 kriteria khusus untuk pemilihan sumber belajar, yaitu sumber belajar dapat memotivasi peserta didik dalam belajar. Sumber belajar untuk bertujuan pengajaran, sumber belajar untuk penelitian, semua pembelajaran untuk memecahkan masalah, dan sumber belajar untuk presentasi. Dan yang ketiga, menyusun peta bahan ajar. Maksudnya yaitu, mengapa perlu menyusun peta bahan ajar? Karena peta bahan ajar memiliki banyak kegunaan, yaitu mengetahui jumlah bahan ajar yang harus ditulis, untuk mengetahui sekuensi atau urutan bahan ajar seperti apa, dan untuk menentukan sifat bahan, apakah dapat atau apakah dependen atau independen. Mungkin itu saja materi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.